Perasaannya pasti happy lah ya, soalnya kan aku udah nunggu-nunggu sampai 2 tahun tuh belum jadi-jadi, terus akhirnya jadi ya happy, puas, seneng, campur-campur lah. Pertama aku suka banget area ini, area dining room. Kalau disuruh pilih 3 ruangan yang paling gua suka dari rumah ini, udah pasti yang pertama tuh dapur atau studio gua. Di dining room ini aku sengaja memang bedain desainnya warna merah, terus ada karpet juga. Karpetnya ini yang motifnya on point, jadi ibaratnya tuh ini highlight di rumah. Terus kedua, aku juga suka dining room ini karena dia nih ada kordeng yang bisa tutup secara otomatis dan aku jadwalin. Jadi kayak aku tuh nggak perlu ribet-ribet nutup kordeng, buka kordeng lagi. Jadi dia udah jadwalin setiap pagi, siang, sama malam dia akan buka tutup sendiri. Karena dapur studio gue ini tempat gue beraktivitas mostly dari pagi sampai siang, ya kan. Gue ngerasa produktif banget di ruangan ini. And then yang gue suka karena di sini tuh jauh dari teriak-teriakan anak kalau lagi main-main, ya kan. Dan juga di ruangan ini biasanya pagi-pagi gitu bisa jadi tempat gue chill juga, minum kopi sambil dengerin lagu, tinggal bilang ke Alexa suruh puter lagu, ya kan. Terus ya pokoknya tempat gue berkarya tuh di ruangan ini, guys. Kedua aku suka area bedroom, soalnya area bedroom itu ibaratnya kan tempat tidur ya, tempat aku istirahat gitu ya. Jadi aku tuh bikin senyaman mungkin dengan luas, terus juga ada area meja riasnya juga, tempat aku yang biasa meja rias sebelum berangkat kerja aku pasti ke situ dulu. Ada juga walking closet. Nah aku suka banget, jadi kayak ibaratnya tuh kayak bedroom itu udah satu paket apa yang aku butuhin gitulah, istirahat, tempat santai-santai, tempat aku siap-siap semua ada di situ. Dan area kamar gue tuh smart home-nya lebih advance lagi gitu, jadi kayak semuanya tinggal voice comment, semuanya tinggal one click away. Ya apalagi kalau mau tidur ya, kadang tuh suka males gitu kan kalau harus bangun dulu matiin lampu. Ini gue nggak, gue tinggal bilang kayak Alexa good night, terus yang nyala tinggal AC, lampu tidur dan semuanya mati. Dan ketika pagi gue ngomong good morning Alexa, AC-nya mati dan semuanya mati. Terus di situ ada satu area tempat gue bisa produktif tipis-tipis. Jadi kalau gue mau mikirin konten hari berikutnya atau main game, gue bisa di situ. Terus yang ketiga aku suka area kitchen. Pertama kan aku emang sering banget tuh masak hampir tiap hari lah, masak buat anak doang, bukan buat suami, buat anak doang. Nah jadi aku bikin senyaman mungkin, desainnya juga yang gak banyak warna, di situ natural, terus juga jaraknya tuh aku bikin kayak lebar gitu supaya kayak gampang tuh gue bolak-balik antara sink dengan juga kompor. Untuk prepare-nya juga enak gitu. Dan selain itu aku juga minta bantuan Alexa, kayak misalnya aku lagi masak, aku bilang sama Alexa play Adele song gitu ya, dia langsung nyalain lagu kesukaan aku gitu sambil aku masak, aku enjoy. Terus si Alexa itu juga ngebantu aku banget kayak untuk pasang timer, misalnya kan aku butuh banget nih kayak aku misalnya lagi steam telur gitu, aku mau bikin cawan musi, aku misalnya butuh kayak 10 menit. Ya udah aku tinggal bilang si Alexa untuk setel timer, terus dia bisa bantu untuk ngingetin aku gitu. Jadi ibaratnya ini rumah tuh kayak udah didesain sesuai yang aku mau, didesain sesuai aku dan Will Goss mau ya. Dan dia juga mempermudah hidup aku dengan smart home ekosistemnya itu sih. Terus ruangan berikutnya yang gue suka lagi itu daerah living room dan dining room. Di situ tuh apa ya, gue kerasa luas aja, lega, terus jendelanya juga gede-gede, jadi kayak cahaya masuk banget. Gue ngerasa jadi kayak apa ya, lega gitu di situ, ya kan. Jadi kalau misalkan gue mau chill di sana, main sama anak, itu tuh anak lari-lari keliling-keliling teriak-teriak tuh kayak nggak terlalu kerasa berisik banget gitu. Jadi lebih chill aja daerah situ sih buat gue. Ditambah lagi juga dengan adanya smart home di titik itu, kayak misalkan gue pengen nyuruh dia nyalain TV, nyalain AC, itu tinggal one click away atau gue tinggal voice comment aja ke si Alexa gitu. Satu hal, ada kamu. Hai. Aku suka rumah ini tuh serba luas. Kayak nggak ada yang kayak gue kesana mentok, kesini mentok gitu. Dari dapur, dari living room, bedroom, semuanya tuh luas, dibikin luas gitu. Jadi
gue tuh nggak pusing gitu, gue nggak mumet gitu tiap hari gue melakukan aktivitas gitu. Ditambah Alexa di mana-mana. Kalau satu hal yang gue suka dari rumah ini apa ya? Luas nyamannya, kayaknya nggak juga. Lebih kayaknya ke smart home systemnya. Kayak yang tadi gue bilang, awalnya gue ngerasa kayaknya smart home perlu nggak perlu. Tapi setelah gue rasain 2-3 bulan, ternyata itu ngebantu gue banget. Mulai dari, karena rumah gue ini kan agak luas dan tiga tingkat, ya kan. Jadi kalau mau turun matiin lampu malam-malam, itu tuh kayak PR banget nggak sih? Dan ini tuh gue udah set schedule, jam sekian sampai jam sekian dia mati, jam sekian sampai jam sekian dia bisa nyala gitu. Jadi gue nggak perlu repot-repot lagi turun buat nyalain matiin lampu setiap harinya guys. Dan itu udah pasti hemat listrik dan juga very convenient buat gue dan buat the whole family member. Terus juga smart home gue juga udah include sama yang door lock system di pintu-pintu utama semua depan. Jadi gue nggak usah capek-capek lagi buat turun ke bawah kunci, you know. Dan semua staff, member dan tim dan juga keluarga itu tuh udah gue kasih fingerprint masing-masing buat mereka unlock gitu. Jadi gue nggak usah repot-repot bukain orang masuk gitu loh. Mereka tinggal unlock sendiri aja gitu. Dan very secure, semua bisa gue lihat juga history yang masuk yang keluar dari pintu yang gue set itu lewat aplikasi juga. Jadi smart home system di rumah gue ini udah terintegrasi oleh Alexa, terus bisa juga lewat Siri. Kalau kalian punya Google apa sih namanya? Google Home, kalian juga bisa lewat situ sebenarnya gitu. Terus ada kayak detail-detail tambahan, misalkan kayak motion. Jadi kalau gue buka pintu studio malam-malam dia nyala lampu sendiri. Masuk gudang malam-malam atau anytime gue masuk ke gudang lampu nyala sendiri gitu. Jadi hal-hal simple things yang menurut gue awalnya ngerasa nggak perlu, tapi pas gue rasain kayak ini cukup esensial zaman sekarang sih. Terakhir, kalau soal hal yang gue nggak suka dari rumah ini, kayaknya area parkir yang terlalu sempit ngebuat kalau parkir tuh susah. Cuman ya udah jadi juga rumah, jadi ya mau gimana lagi kan. Sama terlalu terjal, terlalu kurang landai gitu. Jadi kadang suka banget mobil nggak enak banget. Udah gitu, gue salah sih finishingnya tuh kayak pakai yang gloss untuk si batu alamnya. Jadi licin kalau hujan tuh bahaya sih. Dan itu bakal gue renov nanti sih. Oh, tips kalau buat kalian yang lagi nonton mau bangun rumah atau cari rumah, pastikan rumah itu pertama menurut gua bebas dari banjir. Pertama lu mikirin dulu nih konsep rumah lu tuh mau seperti apa, tema rumah lu tuh mau seperti apa. Habis itu lu ambil beberapa warna yang akan lu pakai gitu. Jadi lu tahu ketika lu mau masukin interior semua patokannya ke warna-warna itu. Jadi rumah lu tuh akan lebih serasi gitu ibaratnya, nggak yang mencak-mencolok gitu warnanya. Yang kedua itu udah pasti kalau bisa deket dengan aktivitas kalian. Karena senyaman-nyamannya tempat tinggal kalian, kalau misalkan aktivitas atau tempat kerjanya agak jauh, ujung-ujungnya nggak gitu nyaman sih, menurut gue ya. Oke, yang kedua mungkin lu mesti consider untuk pakai smart home ecosystem itu, karena itu mempermudah banget. Ini baru pertama kali loh aku pakai dan aku ngerasa kayaknya kedepannya gue kalau bikin rumah bakal pakai kayak gini terus, karena bener-bener ya. Kalau dulu kita udah maghrib gitu ya, kita buru-buru nyalain lampu supaya nggak gelap. Sekarang tuh kita udah tinggal atur jadwal, kayak udah mulai gelap kita tinggal atur jadwal jam 6 teng nyala lampu, semua pintu jendela ketutup gitu. Jadi nggak usah khawatir lagi dan kita nggak perlu khawatir lagi ketika kita di luar rumah juga gitu loh. Jadi semuanya tuh bisa di-connect dari aplikasi doang gitu. Gak mungkin juga lu kayak lupa kunci gitu, karena sekarang juga udah otomatis itu pintu ketutup sendiri, kekunci sendiri. Buka juga pakai sidik jari, kagak mungkin sidik jari orang tangga, nggak mungkin bisa. Jadi nggak ada tuh kata kunci ketinggalan apa, itu udah nggak ada gitu. Jadi itu sih saran dari gue. And then yang berikutnya lagi adalah carilah vendor-vendor rumah, arsitek dan kontraktor yang benar-benar trustworthy, yang kalian bisa percaya banget sih. Secara kinerjanya juga, performance-nya, dan juga ya dia bertanggung jawab atas segala apa yang dia kerjain. Dan jangan lupa hitam di atas putih itu penting. Itu aja sih paling.